Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan calon haji kelompok terbang kedua asal Lombok Tengah dilepas pemerintah daerah. Curi motor di rumah kos, seorang pemuda di Lombok Timur diringkus polisi. Lepas calon haji, pemuda desa di Lombok Tengah menggelar tradisi zikir zaman. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan jemaah calon haji dilepas pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah di halaman Masjid Agung Praya Senin pagi. Sebanyak 393 jemaah calon haji yang masuk dalam kelompok terbang kedua yang akan berangkat ke Tanah Suci. Sebanyak 40 orang diantaranya merupakan lanjut usia, bahkan 10 orang menggunakan kursi roda karena memiliki penyakit bawaan. Antusiasme keluarga yang mengantar calon haji membuat petugas kewalahan hingga menyebabkan mereka kesulitan memasuki lokasi acara. Alhamdulillah tidak ada, semua insya Allah berangkat, tapi nanti kita tak tahu di asrama haji. Kalau ada yang bukan hamil, ya terus sekali ditunda. Kalau yang ada yang sakit parah, dirujuk dulu ke rumah sakit. Sampai dengan selesai keberangkatan, kloter, kemudian jamaah yang sehat, ya ditunda keberangkatnya untuk dapat. Kalau rinciannya ada yang lansia berapa? Yang lansia sesuai dengan saya laporkan tadi, untuk kloter 02 ini adalah 40 orang. Dan itu berapa yang pakai kursi roda, Pak? Yang pakai kursi roda 10 orang. Calon haji diminta menjaga kesehatan dengan beristirahat yang cukup dan menjaga pola makan selama berada di Tanah Suci. Cukup dari jauh deh Bapak. didampingi oleh Istilah merendengar istilah milih Hajarul Aswad. hadinya, Di Mekah. tabi'ihanya, Omongan 10 di utara. itu mendampingi mereka. Kemudian ketiga, Silakan. penting Tadi 9 menjaga di selatan, kesehatan. nomor 10 di utara. Bagaimana menjaga makanan Baru di utara. waktu Silakan. tetap sehat. Ratusan calon haji Kabupaten Lombok Tengah akan berangkat ke Tanah Suci dalam 2 kelompok terbang, mulai 13 Mei hingga 17 Mei 2024. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kementerian Agama Republik Indonesia membagikan ratusan kartu pintar bagi calon haji asal Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 300 kartu pintar dibagikan sebagai uji coba layanan elektronik untuk mempercepat pelayanan saat berada di Tanah Suci. Kartu pintar menjadi salah satu identitas layanan terpadu bagi calon haji sekaligus untuk mencegah masuknya jemaah haji ilegal. Kartu tersebut akan digunakan saat memasuki Arafah untuk menyaring jemaah haji yang tidak menggunakan visa resmi. Maka ada 300-an, 360 ya, nanti akan dibagi di kelompok terbang 4 ya. Nanti rekan-rekan nanti di kelompok terbang 4 nanti akan melihat ada smart card yang kita bagikan ke jamaah, dan itu menjadi alat untuk memitigasi jangan sampai ada jamaah yang tidak berizin ya. Sebagaimana kita ketahui tahun lalu salah satu yang membuat kredit masalah di Al-Musnah itu adanya jamaah-jamaah yang tidak mempunyai izin haji, bisa haji tapi Kementerian Agama menargetkan kartu pintar akan mulai berlaku tahun depan sebagai inovasi memudahkan pelayanan ibadah haji. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Belasan warga di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dirujuk ke puskesmas karena terpapar demam berdarah sejak awal bulan Mei. Di Puskesmas Pelangan, petugas mencatat 17 warga dirawat karena mengidap demam berdarah didominasi lansia dan anak-anak. Dari 17 orang yang dirawat, sebagian besar telah dipulangkan, sementara sisanya masih dirawat. Meningkatnya kasus demam berdarah dipicu kurangnya kesadaran warga menjaga kebersihan lingkungan memasuki musim pancaroba. Itu yang langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Yang pertama tentu penanganan untuk kasus-kasus tersebut, kemudian untuk
antisipasi semakin meningkatnya kasus, kita selalu melakukan penyelidikan epidemiologi khusus pada kasus yang positif. Di antaranya melakukan pemeriksaan kontak langsung jika kita temukan kasus positif. Pemerintah daerah akan meningkatkan sosialisasi dan pengasapan di wilayah endemik untuk mengajak warga menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan kepala desa kembali dilantik oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur Senin siang. Sebanyak 88 kades tersebut sempat diberhentikan karena habis masa jabatannya. Pelantikan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur masa jabatan kades bertambah menjadi 8 tahun. Pemda juga melantik sejumlah aparatur sipil negara yang akan bekerja di masing-masing kantor kepala desa. Hari ini kita melaksanakan pengukuhan kepada 88 orang kepala desa yang pada tanggal 8 Februari diberhentikan karena berakhir masa jabatan. Dari 89 sebenarnya kepala desa yang berhenti bulan Februari atau tanggal 8 Februari itu karena satu meninggal, jadi 88. Pemda berharap para kades bekerja profesional dan meningkatkan pelayanan desa serta menuntaskan persoalan masyarakat. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.